Kami turun bertiga, tapi hanya dua yang terlihat. Aku dan Raka berjalan paling belakang, sementara Dimas selalu terdengar sedikit di depan. Langkahnya, nafasnya, bahkan gumamannya. Aneh, karena sejak subuh kami kehilangan kontak visual dengannya. Setiap kali kupanggil, suaranya menjawab dari arah jalur yang benar. "Aku di sini," katanya. Kami percaya, hingga base camp terlihat dan petugas bertanya, "Yang satu mana?" Aku menunjuk ke depan. Dari hutan, suara Dimas masih terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Tunggu," katanya. Tapi tidak ada siapapun yang keluar, hanya suaranya yang berhenti tepat di batas hutan, seolah tahu tidak boleh melewati garis itu. Kami panik dan berlari masuk jalur lagi, memanggil namanya. Suara Dimas berpindah-pindah, kadang di kanan, kadang di belakang, selalu satu langkah menjauh. Petugas melarang kami naik kembali saat gelap, tapi suara itu terus memanggil. "Aku capek," katanya pelan. Aku ingat malam sebelumnya, saat Dimas terpleset ringan dan tertawa, bilang kakinya aman. Tidak ada yang mengecek lebih lanjut. Kini rasa bersalah menekan dada. Saat hujan turun, suara Dimas berubah parau, seperti dari bawah tanah. "Kalian duluan saja," katanya. Itu kalimat terakhir yang terdengar sebelum hujan menelan semuanya. Pencarian dilakukan 3 hari. Jasad Dimas ditemukan jauh dari jalur, dengan posisi seolah merangkak ke atas. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah rekaman ponsel Raka. Di dalamnya, terdengar jelas percakapan kami dengan Dimas. Padahal saat direkam, ia sudah dinyatakan meninggal sejak hari pertama. Suaranya masih memandu kami turun, menenangkan, memastikan kami selamat. Malam setelah pemakaman, aku menerima pesan suara dari nomor Dimas. Isinya pendek, "Aku sudah sampai." Suaranya utuh, tenang, namun latarnya sunyi, tanpa angin, tanpa serangga, seperti ruang tertutup yang tidak mengenal waktu. Pelajarannya menghantam tanpa ampun. Tidak semua yang tertinggal benar-benar pergi. Ada yang menyelesaikan tugasnya lebih dulu, memastikan teman-temannya selamat, lalu berhenti. Gunung menyimpan sisa niat itu sebagai gema. Rasa bersalah menjadi tali yang membuat gema itu bertahan. Kami belajar bahwa mendengar bukan berarti melihat, dan menemani bukan berarti memastikan selamat. Kadang yang paling setia justru yang paling cepat hilang. Dan ketika suara itu berhenti, yang tersisa bukan ketenangan, melainkan pertanyaan abadi. Berapa lama seseorang akan tinggal sebagai suara sebelum akhirnya benar-benar pergi? Jika kamu mendaki berkelompok, jangan pernah mengandalkan suara saja. Pastikan, lihat, sentuh, dan tunggu bersama. Bagikan cerita ini agar pendaki lain tidak mengulang kesalahan yang sama. Tulis di komentar jika kamu pernah mendengar suara yang seharusnya tidak ada saat turun gunung. Subscribe tanpa jejak, karena ada pendaki yang pulang paling akhir, bukan dengan tubuh, tapi dengan suara, dan meninggalkan kita hidup dengan beban yang lebih berat daripada karier manapun.